Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Cynthia dari kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Ilmu Keperawatan yang mencakup kebutuhan dasar manusia. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu definisi dari kebutuhan dasar manusia, di mana saya mengambil beberapa sumber untuk pengertian kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama, menurut Badan PPSDM Kesehatan, menyatakan bahwa setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri, di mana manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang bersifatnya itu heterogen. Dikutip di Genusantara pada tahun 2017, manusia memiliki kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Walaupun setiap individu memiliki karakteristik yang unik, kebutuhan dasarnya sama, perbedaannya hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Selanjutnya, menurut Radi Putra pada tahun 2018, kebutuhan adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan, di mana bisa dibangkitkan oleh proses internal tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan. Biasanya, kebutuhan ini dibarengi dengan perasaan atau emosi yang khusus dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai pemenuhan. Yang selanjutnya, menurut Abraham Maslow, manusia itu mempunyai kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi secara memuaskan melalui proses homeostatis, baik fisiologis maupun psikologis. Adapun kebutuhan merupakan suatu hal yang penting, bermanfaat, atau diperlukan untuk menjaga homeostasis dan kehidupan itu sendiri. Hierarki tersebut meliputi 5 kategori kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan rasa cinta. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan salah satu kebutuhan yang paling penting untuk kelangsungan hidup individu. Di mana menurut teori Maslow, kebutuhan dasar memiliki 5 kategori. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kedua, kebutuhan rasa aman, ketiga, kebutuhan rasa cinta, yang keempat, kebutuhan harga diri, dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Poin yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Walyani pada tahun 2015. Yang pertama, penyakit, di mana adanya penyakit dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai perubahan kebutuhan, baik itu secara fisiologis maupun psikologis, karena fungsi dari tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan yang lebih besar. Yang kedua yaitu hubungan yang berarti atau keluarga, di mana hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar manusia karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup, dan tidak ada rasa curiga. Yang ketiga yaitu konsep diri. Konsep diri ini dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep diri yang positif memberikan makna dan keutuhan bagi individu. Konsep diri dapat menghasilkan perasaan dan kekuatan positif dalam diri individu. Orang yang beranggapan positif terhadap dirinya mudah berubah, kemudian mudah mengenali kebutuhan dan mengembangkan cara hidup yang sehat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar. Yang keempat, tahap perkembangan. Bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks di dalam suatu pola yang teratur sebagai hasil dari proses pematangan. Yang kelima yaitu struktur keluarga. Dapat mempengaruhi cara pasien untuk memuaskan kebutuhannya. Sebagai contoh, misalnya seorang ibu mungkin akan mendahulukan kebutuhan bayinya daripada kebutuhannya sendiri. Poin yang ketiga yaitu model kebutuhan dasar manusia. Dikutip dari Badan PPSDM Kesehatan, menurut Abraham Maslow, model kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, merupakan hal yang mutlak yang harus terpenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya.
yaitu kebutuhan tersebut meliputi pemenuhan oksigen, kemudian kebutuhan cairan, kebutuhan nutrisi, kebutuhan eliminasi, kebutuhan istirahat dan tidur, kebutuhan aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, dan kebutuhan seksualitas. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan, di mana kebutuhan ini meliputi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru dan asing. Misalnya, kekhawatiran yang dialami seseorang ketika masuk sekolah pertama kali, karena dia akan merasa terancam oleh keharusannya berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, merupakan kebutuhan untuk dimiliki dan memiliki, antara lain memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, kemudian mendapat tempat dalam keluarga, kelompok sosial, maupun yang lainnya. Yang keempat yaitu kebutuhan harga diri, merupakan kebutuhan perasaan akan dihargai oleh orang lain. Kebutuhan ini terkait dengan keinginan untuk mendapatkan kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri, dan yang lainnya. Yang kelima yaitu aktualisasi diri, merupakan kebutuhan akan pengakuan orang lain, di mana kebutuhan ini merupakan kebutuhan paling tinggi yang berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan, serta mencapai potensi diri sepenuhnya. Poin yang keempat yaitu karakteristik kebutuhan dasar manusia. Menurut Moazzaro, pada tahun 2019, karakteristik kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, manusia mempunyai kebutuhan dasar yang sama, walaupun setiap orang memiliki latar belakang sosial, budaya, persepsi, dan pengalaman yang berbeda. Yang kedua, umumnya pemenuhan kebutuhan dasar setiap manusia itu sesuai dengan tingkat prioritasnya. Kebutuhan dasar harus segera dipenuhi merupakan kebutuhan dasar dengan prioritas yang paling tinggi atau paling utama. Yang ketiga, sebagian pemenuhan kebutuhan dasar dapat ditunda walaupun semuanya itu harus dipenuhi. Yang keempat, kegagalan pemenuhan salah satu kebutuhan dasar dapat mengakibatkan kondisi yang tidak seimbang sehingga menyebabkan sakit. Yang kelima yaitu munculnya keinginan pemenuhan kebutuhan dasar dipengaruhi oleh stimulus internal maupun eksternal. Misalnya, kebutuhan untuk minum, di mana seseorang akan merasa haus. Selain disebabkan oleh kekurangan cairan pada tubuh, juga dapat dikarenakan melihat minuman yang segar ketika di siang hari yang begitu terik. Yang keenam, yaitu berbagai kebutuhan dasar akan saling berhubungan dan berpengaruh pada manusia. Misalnya, kebutuhan makan pasti akan diikuti dengan kebutuhan untuk minum. Yang ketujuh, ketika timbul keinginan terhadap suatu kebutuhan, maka individu akan berusaha untuk memenuhinya. Dan poin yang terakhir yaitu penerapan kebutuhan dasar manusia dalam keperawatan. Pengetahuan kebutuhan dasar manusia dapat membantu perawat dalam berbagai hal, yaitu membantu perawat dalam memahami dirinya sendiri untuk mencapai kebutuhan personal di luar sistem pasien. Memahami kebutuhan dasar manusia, perawat dapat memahami perilaku orang lain dengan lebih baik. Pengetahuan tentang kebutuhan dasar manusia dapat memberi kerangka kerja untuk diaplikasikan dalam proses keperawatan, dan perawat dapat menggunakan pengetahuan kebutuhan manusia untuk membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Mahyar pada tahun 2010. Dari beberapa poin yang telah saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologisnya, yang memiliki tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kemudian, kebutuhan dasar manusia juga terbagi atas beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut, kemudian model kebutuhan dasar manusia, karakteristik, serta penerapan dalam keperawatan, di mana semua komponen tersebut akan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.